Siapkan. Siap. Siap. Komandan pasukan ke samping belakang. Jangan. Jangan. Latihan penguatan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur Upacara Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia memasuki ruangan upacara. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan Upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita semua mengheningkan cipta, mendoakan seluruh pahlawan Republik Indonesia yang telah mencurahkan jiwa dan raganya untuk kebesaran Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Pembacaan naskah Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pesan-pesan pahlawan. Maju. Kuat. Ruang kanan. Jalan di depan. Gerak. Di. Gerak. Teruskan. Terus. Lapor pembaca teks Pancasila. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca naskah pesan-pesan para pahlawan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan para pahlawan. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah
yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut atau rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Zonder pemerintah, TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasehatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan pahlawan nasional Supriyadi, kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz, jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi. Ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volksraad dan sebagai wakil SI. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno, berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Keluar kiri. Maju. Jalan. Jalan depan. Gerak. Gerak. Amanat Inspektur Upacara. Perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang saya banggakan, seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang hadir baik secara fisik maupun dimanapun Anda bertugas. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini
untuk memperingati Hari Pahlawan ke-75 dengan tema Pahlawanku Sepanjang Masa. Selanjutnya pada pagi hari ini, saya juga ingin mengajak kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bersama-sama berdoa, untuk mendoakan para rekan kerja kita, keluarganya, maupun para kerabat kita yang telah mendahului kita karena terkena pandemi COVID-19. Mereka semua adalah para pahlawan bagi bangsa Indonesia sebagai bagian perjalanan dan pergelutan kita untuk memenangkan pertempuran melawan pandemi COVID-19. Sementara bagi mereka yang saat ini tengah diuji menghadapi COVID-19, mari kita semua berdoa semoga mereka segera dipulihkan dan dapat beraktivitas kembali melanjutkan perjuangan kita di dalam rangka menangani pandemi COVID-19 yang telah mengancam seluruh masyarakat Indonesia dan perekonomian serta bangsa kita. Marilah kita semua juga berdoa meminta kemurahan kepada Yang Maha Kuasa agar kondisi bangsa kita semakin membaik. Kita bisa memetik hikmah serta belajar dari seluruh pahlawan-pahlawan di Republik Indonesia di dalam terus meningkatkan semangat, menghadapi dan menyelesaikan seluruh tantangan akibat pandemi COVID. Pagi ini kita semua berdiri untuk memperingati salah satu momen bersejarah di negeri ini, yaitu peristiwa 10 November 75 tahun yang lalu di Surabaya. Perang yang melahirkan semangat heroik Bung Tomo, menggerakkan rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Tomo di dalam pidatonya membakar semangat rakyat Indonesia dengan terus berjuang dan dapat membebaskan diri dari penjajahan. Semboyan dari Bung Tomo yang begitu kita kenal, merdeka atau mati. Paling tidak di dalam kita memperingati Hari Pahlawan, ada 3 nilai yang kita teladani dari setiap peristiwa yang melahirkan pahlawan. Pertama, pahlawan hadir karena ada tantangan, ada suatu cobaan, ada suatu persoalan yang hadir di negara kita, yang mengancam bangsa kita, dan mengancam cita-cita negara kita. Pahlawan adalah mereka yang terus berjuang, baik pada awal kemerdekaan untuk melahirkan republik ini, mempertahankan dan terus berjuang untuk mencapai cita-citanya. Setiap episode dalam sejarah Republik Indonesia selalu hadir tantangan, selalu hadir cobaan, dan disitulah kita akan melihat pahlawan-pahlawan yang dilahirkan. Kedua, di dalam seluruh episode pahlawan selalu ada kata perjuangan. Berjuang adalah satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan, cobaan, dan persoalan yang menghadang bangsa dan negara kita. Cita-cita untuk mencapai sebuah negara yang adil, makmur, beradab, dan terus menjaga kemerdekaan tidak akan hadir dengan sendirinya. Seluruh proses untuk mencapai cita-cita memerlukan perjuangan. Perjuangan itulah
yang sering meminta pengorbanan. Dan disitulah lahir sikap kepahlawanan. Apakah Anda akan berjuang dengan seluruh darah, air mata, jiwa, dan raga, seluruh pemikiran Anda untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia? Seluruh pahlawan adalah mereka yang memilih berjuang dan tidak hanya berdiri di samping dan melihat kawannya bergulat di dalam perjuangan. Elemen ketiga dari pahlawan adalah kita semuanya bisa menjadi pahlawan. Pada peristiwa 10 November, Bung Tomo sebagai salah satu pahlawan berjuang dengan membakar semangat dan berani tanpa ada rasa kekhawatiran terhadap keselamatan diri sendiri. Karena beliau fokus terhadap perjuangan itu. Tentu sambil kita terus mengingat semangat juang Bung Tomo, kita juga tahu bahwa banyak pahlawan-pahlawan, ribuan, jutaan pahlawan lain yang juga turut serta di dalam mewujudkan semangat untuk melawan penjajah dan pada akhirnya mampu mempertahankan kemerdekaan. Jadi pahlawan tidak berjuang sendiri. Sebagai bagian dari Republik Indonesia, Kementerian Keuangan adalah institusi yang memiliki peranan yang luar biasa penting. Mengelola keuangan negara sebagai sebuah sumber daya yang luar biasa penting di dalam mencapai cita-cita bangsa. Di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan Kementerian Keuangan, setiap hari elemen tantangan dan perjuangan adalah hadir. Jadi sebetulnya seluruh jajaran Kementerian Keuangan adalah mereka yang mampu menunjukkan apakah Anda memiliki jiwa pahlawan, yaitu dengan senantiasa berjuang, mengikhtiarkan dengan seluruh pemikiran, jiwa raga Anda, untuk bisa terus mencapai cita-cita bangsa Indonesia dengan mengelola keuangan negara, dengan terus meningkatkan kemampuan keuangan negara. Seperti Bung Hatta menyampaikan, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat, mampu, dan bisa menjadi pahlawan setiap hari di dalam pergulatan kita untuk terus mengelola keuangan negara dengan baik. Di depan tantangan-tantangan yang selalu hadir, kadang-kadang secara luar biasa, seperti pandemi COVID-19. Perjuangan yang paling berat bukan lagi berhadapan dengan penjajah. Karena dunia sekarang sudah dalam era globalisasi. Semua negara berinteraksi. Menurut Bung Karno, perjuangan setelah kemerdekaan akan jauh lebih berat. Karena melawan saudara sendiri. Dan kita diajarkan bahwa perjuangan paling berat adalah mengalahkan nafsu dan ketamakan kita sendiri. Itu adalah perjuangan dari seorang manusia. Manusia-manusia yang hadir dan sekarang sudah memiliki komitmen bekerja di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Dia adalah manusia-manusia yang sudah dipilih dan terpilih. Seharusnya kita semua
di dalam lingkungan Kementerian Keuangan mampu tidak hanya terinspirasi dengan kata-kata yang luar biasa dari pahlawan sebelum kita, namun kita terus mampu berjuang, membakar semangat, dan akhirnya Anda semua mampu menginspirasi generasi yang akan datang. Di dalam Hari Pahlawan ini adalah momen yang luar biasa tepat bagi kita semua untuk mendeklarasikan keinginan, cita-cita, semangat kita untuk terus berjuang, tidak untuk dikenal, tidak untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, namun untuk membela dan mencapai cita-cita. Kata-kata ini bukan kata-kata baru, muncul di setiap masa perjuangan di dalam perjalanan Republik Indonesia. Hari ini kita sedang menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa, COVID-19, yang telah mengguncang dunia, menyebabkan korban manusia, membuat perekonomian banyak negara porak-poranda. Kita sebagai jajaran Kementerian Keuangan yang mengelola keuangan negara ada di garis depan untuk bisa ikut mengatasi tantangan COVID-19, tidak hanya dari sisi kesehatan, namun dari sisi sosial, ekonomi, dan keuangan. Kita semua saat ini sedang berjuang, menggunakan seluruh pemikiran kita, pengalaman kita, semangat kita, dan tentu di dalam kewenangan kita mengelola keuangan negara bagi sebaik-baiknya menyiapkan Indonesia untuk bisa tidak hanya melawan, mengendalikan, dan akhirnya berharap bisa menundukkan ancaman pandemi COVID-19. APBN telah melakukan tugasnya luar biasa pada tahun ini, dan ini bukan merupakan episode terakhir. Masih panjang perjalanan kita untuk memulihkan kehidupan masyarakat dan meningkatkan perekonomian kembali. Oleh karena itu, saya ingin di dalam suasana Hari Pahlawan mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan, marilah kita semua belajar dari pahlawan-pahlawan pendahulu kita yang selalu menghadapi tantangan dengan berdiri tegak, dengan mata menatap tanpa rasa gentar dan takut, dan dengan hati yang bulat. Kita semua menghadapi dan berjuang mengatasi masalah pandemi COVID dan seluruh implikasinya. Saya ingin perjuangan ini diberikan secara ikhlas, diberikan dengan secara tulus, karena itulah elemen dan ciri dari pahlawan. Mari kita semuanya tidak hanya terinspirasi dengan perjuangan pahlawan sebelumnya. Marilah kita juga ingin menjadi pahlawan-pahlawan hari ini dan kemudian. Seperti yang dikatakan Bung Tomo, selama rakyat Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Saya harap ini adalah kata-kata perjuangan yang dapat membakar semangat kita. Kita tidak akan menyerah kepada siapapun, termasuk kepada COVID-19. Mari kita bersama untuk bergandeng tangan, bergotong royong, saling mendukung
untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Republik Indonesia. Berikan yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kepala Pembinaan Mental dan Agama Kementerian Keuangan. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama pada peringatan Hari Pahlawan pagi ini. Semoga para pahlawan yang telah gugur mendahului kita diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisinya, dan kepada kita semua diberi kekuatan untuk dapat melanjutkan perjuangannya. Mohon izin doa dipimpin secara Islam bagi saudaraku yang selain Islam, mohon dapat kiranya menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas izin dan perkenan-Mu. Pada hari ini kami dapat menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020. Semoga acara ini mendapat ridho dan cucuran rahmat-Mu ya Rahman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami kekuatan, kesabaran, dan petunjuk-Mu agar kami dapat meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa kami. Karena Engkaulah pahlawan kami sepanjang masa yang menjadi inspirasi bagi kami untuk mewujudkan bangsa yang lebih berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami petunjuk dan kesadaran untuk terus dapat meneladani perjuangan para pahlawan bangsa kami dengan penuh semangat dan pengorbanan tak kenal lelah, serta jadikan semangat pahlawan nasional bangsa kami untuk dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, wabil khusus para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur mendahului kami. Berikanlah tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu dan surga di sisi-Mu. Ya Rahman, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan, terima kasih. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri.
Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020 selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan ruangan upacara. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Istirahat.